Halo, selamat sore rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair Euro USD ya, atau EU. Tadi pagi saya udah buat analisa di pair Gold. Sore ini saya mumpung lagi ada waktu bikin analisa di pair EU ya. Oke, langsung kita lihat aja di charts ya. Di chart ini kalau di time frame H1 kita melihat bahwa gelombang pergerakan arah harga terakhir itu masih cenderung turun ya. Kalau kita lihat dari KG wave ya, jadi wave-nya masih cenderung down. Kemarin sempat di sini naik, tapi dia masih belum membentuk. Sebentar ya, ini naik. Oh ya, ini sebetulnya bisa dibilang sudah membentuk wave up ya, karena di sini ada low, high, low, high, low, high ya. Jadi seperti itu ya. Low, high, low, apa namanya? Ini udah membentuk pola pergerakan naik di sini. Dan kita lihat sore ini dia bergerak turun kembali gitu loh. Mungkin karena secara BBMA ini arahnya dari MA weekly dan MA monthly juga masih cenderung turun ya, dan dan kalau kita lihat dari BBMA 4 bulanan juga arahnya masih cenderung turun ya, karena dia bermain di luar standar deviasi min 1 BB bulanan, dan arah MA-nya pun juga masih turun ya. Jadi secara gelombang besar arahnya masih turun. Mungkin kemarin hanya dari oh ya, di BBMA harian juga arahnya juga masih belum ada tanda-tanda dia naik ya. Ini di sini dia cuma naik sedikit, kemudian turunnya tapi nggak tajam, terus kemudian di sini landai ya. Dan saat ini market London, sesi market London sudah buka dan harga langsung dibanting turun kembali teman-teman. Di pair ini nggak tahu, mungkin apa ada news ya di siang hari ini ya. Saya nggak lihat Forex Factory. Nah ini, dan kalau kita perhatikan lagi di beberapa kali dia kayak sempat dibanting turun, kemudian dibawa naik kenceng lagi, kemudian dibawa turun kembali, kemudian naik lagi ya. Ini kalau kita ukur, ini turunnya 76 pips, ini naik 100 pip, dibanting turun lagi 114 pip, ini naik lagi 94 pips, dan kemudian di sini turun lagi ya 66 pips ya. Sepertinya pelaku pasar di pair ini masih galau ya. Jadi pergerakannya masih kayak roller coaster, tapi so far kecenderungan arahnya masih turun ya. Jadi kalau dia naik, mantul di atas, naik, mantul lagi. Mungkin kalau dia naik nanti mungkin masih ada pantulan lagi nanti di atas. Nah, secara BBMA kecenderungan arahnya masih turun. Jadi sebetulnya opsi sell masih menjadi pilihan yang oke di hari ini ya. Tentunya kalau mencari sell, saya selalu tunggu momen kalau dia pullback ya. Misalnya kalau ini turun, mungkin dia ada pullback naik, saya akan cari sell mungkin di kayak ini support, bisa jadi resist ya, atau di resistnya sekalian ya. Seperti itu. Tapi kita juga harus berhati-hati di sini, karena di sini ada level support mayor ya, yang kita lihat di level 1.0348 di sini. Ini belum terbreak ya, jadi udah sempat naik turun, dicoba dekat sini walaupun belum nyentuh ya. Ini naik lagi, terus kemudian turun lagi dekat sini lagi ya. Ini di bawah naik lagi, dan ini mungkin kalau turun ini bisa ngetes sini lagi, dekat-dekat sini. Kalau ini nggak bisa di break, maka dia pasti akan naik kembali. Namun kalau level ini di break, ini kemungkinan pergerakan turunnya akan mengalami kelanjutan ya. Kelanjutan pergerakan turun ya. Jika break di bawah 1.0340 ya teman-teman. Next target bisa sampai 1.0201 kalau level yang area shape pink ini sampai di break.
Nah, maka dari itu kalau teman-teman mau maksa untuk counter trend ya, lebih baik entry sedekat mungkin area shape ini, karena kalau ini break stop lossnya nggak terlalu jauh ya teman-teman, dan sesuaikan juga dengan lotnya. Nah, kalau mau buy sekarang sepertinya terlalu riskan ya. Ini candlenya masih running, masih kencang H1. Kemungkinan next H1 mungkin bisa nyoba low sini lagi ya. Jadi lebih baik nunggu, intinya nunggu dekat-dekat sini baru coba entry buy ya teman-teman. Terus kalau entry sell gimana? Kalau entry sell saat ini, kalau entry sell saat ini sebetulnya nggak ada masalah juga ya. Yang penting kan kita tahu stop lossnya di mana. Dan kita bisa ukur misalnya kita sell di sini sekarang, maka SL-nya sekitar 60 pips ya, tambah spread. Tapi kalau kita menggunakan patokan yang shape ini, maka SL-nya jauh, 131 pips ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini candlenya kenceng ya, M15 ya. Ya, atau mungkin nunggu harga naik, siapa tahu naik, coba sell di dekat-dekat sini ya. Siapa tahu namanya harga itu kan apa ya, kadang nggak langsung terjun. Maksudnya seperti ini. Ya, dia bergelombang. Misalnya ini supportnya naik ya, turun. Ini break ya. Kadang dia naik dulu, retest support sebelumnya, baru dia turun. Nah, ini turun sampai sini, dia naik ke sini. Ini dia retest support minornya di sini ya. Nah, ini retest, turun lagi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini memang mau lanjut sampai low, mungkin dia harusnya sih naik dulu gini sedikit ya, baru retest, baru nanti lanjut turun lagi. Tapi kalau dia nggak lanjut turun ya berarti ya cuman sideways aja harganya ya. Bermain-main di kisaran sini aja. Bolak-balik di kisaran bentar ya, ini kita kasih tanda dulu, ini low-nya terakhir nih ya, 0366 sampai 0462 seperti itu teman-teman. Kalau saya pribadi sih kalau sell sekarang kayaknya agak nanggung ya. Nanti nunggu retrace-nya aja di apa namanya di gelombang kecilnya, retrace, baru coba entry sell. Kalau saya pribadi malah pengen buy di dekat-dekat apa area ini, karena ini benar-benar area support yang kuat ya. Jadi kalau ini break maka itu bisa lanjut, kalau enggak maka ya mantul lagi gitu. Sampai masa 1 iya ini masih turun. LSMA harian nih turun, LSMA mingguan turun di bawah Open London ya. Ya semua masih ngomong turun ya, jadi tunggu. Kalau mau sell tunggu naik dulu aja, coba kalau dia naik nanti coba sell ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing analisa dan strategi di pair Euro USD. Semoga membantu buat teman-teman yang trading di pair ini, dan semoga profit di hari ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys, thank you.